Bab 281, mengalahkan. Di udara, 5 griffin hitam membentangkan sayap mereka, berputar-putar melawan angin. Masing-masing berukuran 2 atau 3 kaki tingginya. Tubuh dan cakar tajam di kaki belakang mereka menyerupai singa, sementara kepala, cakar depan, dan sayap mereka menyerupai elang. Bulu-bulu hitam mereka, tebal dan lebat seolah terbuat dari besi, berkilau merah samar di mata mereka yang tajam. Yang paling khas, setiap griffin mengenakan helm hitam, tertanam di tengahnya dengan kristal merah darah seukuran kepalan tangan. Kristal itu sangat halus, memancarkan cahaya merah darah samar, seperti cermin, memantulkan segala sesuatu di bawahnya. Aura yang terpancar dari kelima griffin ini berasal dari alam bawaan. Mata mereka jernih, tidak seperti mata binatang iblis biasa, jelas memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Pada saat ini, kilatan cahaya merah darah memancar dari kristal di helm griffin terbesar. Seolah menerima perintah, griffin itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan serak dan keras. Griffin lain di dekatnya merespons dengan desisan mereka sendiri. Setelah bertukar pandang sebentar, kelima griffin itu berpencar, masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Salah satunya, seekor griffin bersayap hitam, kebetulan melewati gunung tempat Simu berdiri. Simu, melihat ini, berseri-seri kegirangan, dan dengan lambaian tangannya, ia menghunus busur pemecah langitnya. Dengan kilatan cahaya biru, busur pemecah langit itu mengembang hingga setengah ukuran manusia. Ia membalikkan tangannya dan menghunus 3 panah pemburu angin, meletakkannya di tali busur sambil menggumamkan sebuah kata. 3 rantai putih muncul, melilit panah pemecah angin. Di udara, griffin bersayap hitam itu tiba-tiba tersentak, naluri iblisnya mengirimkan getaran, seolah sedang diawasi. Tepat saat ia hendak mengamati sekelilingnya, sesosok berwarna-warni muncul di dekatnya, menukik turun dengan kecepatan tinggi. Griffin itu melirik. Sosok itu adalah seekor burung beo berwarna-warni. Kepalanya dibedakan oleh 2 bulu putih dan merah. Koe, orang besar, beraninya kau, hamba rendahan sekte iblis surgawi, beraninya kau berkeliaran di kerajaan Siksia suci kami. Akulah burung pelindung mulia sekte bulan gelap, dan hari ini, atas nama penguasa dunia bawah, aku datang untuk memusnahkanmu. Burung beo itu menjerit berulang kali. Akhirnya, kilatan cahaya merah menyambar tubuh burung beo itu, dan ia membuka mulutnya, menyemburkan bola api kecil ke arah griffin bersayap hitam. Meskipun griffin bersayap hitam itu memiliki kecerdasan, ia belum mencapai tingkat manusia, dan tampaknya ia tidak memahami arti kata-kata burung beo itu. Ia melirik Cayer dengan sedikit jijik. Api itu sangat lemah, bahkan mungkin tidak cukup untuk menyalakan api. Griffin bersayap hitam itu mengepakkan sayapnya, dan embusan angin bertiup, langsung memadamkan api dan menyapu burung beo yang berisik itu. Pada saat itu, sebuah siulan tajam merobek udara. 3 anak panah cian, membentuk formasi segitiga, melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, bagaikan 3 sambaran petir cian. Dalam sekejap mata, mereka sudah beberapa kaki di depan griffin, target mereka jelas sayap dan dada. Di bawah anak panah itu, sesosok tubuh, ditopang awan putih, mendekat dengan cepat. Griffin bersayap hitam itu, terkejut, mengepakkan sayapnya tajam, dan dengan lincah berputar di udara, beralih dari terbang maju menjadi menukik. 3 anak panah cian melesat melewatinya,
semuanya meleset. Di bawah, di tengah awan putih, bibir Simu melengkung, dan ia menunjuk dengan jari. Tepat saat anak panah dan Griffin itu berpapasan, 3 rantai putih melesat keluar dari anak panah tersebut. Seolah dikendalikan oleh seseorang, rantai-rantai itu dengan cepat menjerat Griffin bersayap hitam. Griffin bersayap hitam itu menjerit kaget. Cahaya gelap bersinar dari tubuhnya, membentuk penghalang hitam pelindung. 3 rantai putih itu menggeliat dan menegang, tetapi sesaat terhalang oleh penghalang hitam itu. Meski begitu, kemampuan terbang Griffin bersayap hitam itu sangat terpengaruh, dan ia meluncur turun. Wus, wus, wus. 7 atau 8 bola api seukuran wastafel muncul di sekitar Simu, berputar-putar menuju Griffin bersayap hitam, suara siulan menusuk udara. Bersamaan dengan itu, Simu sekali lagi menarik busur dan anak panahnya. 3 anak panah cian beterbangan, meninggalkan 3 garis cian di udara, mengarah langsung ke Griffin bersayap hitam. Griffin bersayap hitam itu terkejut, ia bahkan tidak bisa terbang, apalagi menghindar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan kolom api hitam yang membakar, yang bertabrakan dengan 7 atau 8 bola api itu. Dengan suara gemuruh, bola-bola api itu menghilang dalam gelombang api yang mengepul, tetapi kolom api hitam itu akhirnya juga menghilang. 3 anak panah cian terbang seperti meteor, menghantam tirai cahaya pelindung hitam yang mengelilingi Griffin. Kerak, tirai cahaya hitam itu hancur. Rantai putih itu langsung mengencang, mengikat erat salah satu sayap Griffin. Tanpa sayap untuk menyeimbangkan beratnya, Griffin itu jatuh seperti batu. Wajah Simu berseri-seri karena gembira. Dengan satu lambaian tangannya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar, menyilangi tubuh Griffin bersayap hitam yang jatuh. Kilatan darah memancar. Kepala besar Griffin bersayap hitam itu terbang bebas. Simu melambaikan tangannya untuk memanggil kembali pedang koin emas, tubuhnya jatuh ke bawah. Kerak, tinggi di langit tak jauh dari sana, Griffin bersayap hitam lainnya menyadari apa yang terjadi dan, dipimpin oleh pemimpinnya, segera menukik ke bawah. Namun, perburuan Simu semulus air yang mengalir, dan pertempuran berakhir hanya dalam 3 atau 4 tarikan napas. Bahkan jika Griffin bersayap hitam bergegas kembali untuk mendukungnya, mereka pasti sudah terlambat. Para Griffin berputar-putar di udara sejenak, tetapi tidak menukik ke bawah untuk menyerang Simu. Simu mendarat di tanah, melirik Griffin di udara, menyeringai, lalu berbalik dan berjalan menuju mayat Griffin yang tak jauh darinya. 2 hari kemudian, larut malam. Di distrik timur kota Kuyang, Jalan Sikuang, toko senjata Tianwu. Haha, aku tak menyangka rekan Daoismu begitu cakap, mendapatkan Griffin bersayap hitam utuh secepat ini. Di aula samping, Su Luzi menatap Simu di depannya dan tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan sisanya pada Tuan Su. Aku akan mengambilnya dalam 10 hari, kata Simu sambil berdiri dan membungkuk. Setengah jam kemudian, di sebuah ruangan penginapan. Simu memandangi tumpukan barang-barang yang berantakan di ruangan itu, mengelus dagunya, raut wajahnya penuh pertimbangan. Semua barang ini berasal dari cincin penyimpanannya. Kebanyakan adalah berbagai biji dan material dari beberapa monster, pada dasarnya adalah peninggalan guru Tao yang gemuk dari sekte Tongtian. Setelah membayar biaya pemurnian pisau dan tongkat besi meteorit, ia hanya memiliki beberapa ribu batu roh,
jadi ia bersiap untuk memilah barang-barangnya dan menukar barang-barang yang tidak terpakai dengan batu roh. Pada saat ini, kepulan asap hitam tiba-tiba muncul di ruangan itu, dan sosok Yan Luo muncul. Seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya diselimuti baju zirah putih, kepalanya tertutup pelindung mata. Selain dua bola api jiwa ungu yang mengelilingi matanya, seluruh tubuhnya tersegel. Simu sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Sebelum ia sempat berbicara, Yan Luo tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerahkan sekuntum bunga hijau. Di saat yang sama, suara manis seorang gadis bergema di benak Simu. "Pinjamkan aku tongkatmu. Aku tidak memilikinya sekarang. Aku sudah mengirimkannya ke Pandai Besi untuk ditempa. Prosesnya akan memakan waktu sekitar 10 hari. Bagaimana kalau kau kembali dan mengambilnya nanti?" Simu menatap bunga hijau itu, merasa senang. Ia kemudian menjelaskan kepada Yan Luo menggunakan indera spiritualnya. "Baiklah," kata Yan Luo. Petik 2. "Kalau begitu, bisakah kau memberikan bunga ini dulu?" tanya Simu ragu-ragu. "Baiklah," kata Yan Luo, kilatan api jiwa di matanya. Simu baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil bunga hijau itu ketika Yan Luo sepertinya menyadari sesuatu dan, dalam sekejap, muncul di samping tumpukan barang yang berantakan. Ia membungkuk dan langsung mengambil token berwarna merah darah, samar-samar berpendar darah. Itu adalah token bulan gelap milik Diaken Sakti dari Picheng. "Pinjamkan aku ini." Yan Luo memeriksa token itu berulang kali, lalu tiba-tiba berbicara kepada Simu melalui kesadaran ilahinya. "Aku akan memberikannya padamu," jawab Simu sebelum Yan Luo sempat menyelesaikannya. Api jiwa berkelebat di mata Yan Luo, ia melirik Simu, dan tanpa sepatah kata pun, kilatan energi abu-abu memancar dari tangannya, dan token berwarna merah darah itu tersimpan di cincin spasialnya. Detik berikutnya, asap hitam mengepul di sekelilingnya, dan ia lenyap ke dalam kehampaan. Simu menggelengkan kepala sambil menyaksikan gumpalan asap hitam yang tersisa perlahan menghilang di udara. Entah kenapa, ia merasakan gelombang nostalgia akan malam-malam saat Yan Luo menemaninya berlatih dalam perjalanan kembali ke Sekte Iblis Hitam, dan saat-saat ia menggenggam tangan Yan Luo dan berbagi rahasianya di dalam gua kediaman Sekte Iblis Hitam. Saat itu, meskipun kecerdasan Yan Luo masih dalam tahap awal dan ia hanya bisa mengungkapkan hal-hal yang paling sederhana, ia jauh lebih dekat dengannya daripada sekarang. Berdasarkan apa yang baru-baru ini ia pelajari tentang metode kultivasi hewan peliharaan para Master Roh Sekte Mingyue, butuh beberapa tahun, terkadang bahkan lebih dari 1 dekade, bagi makhluk mayat hidup untuk mencapai alam sekecil apapun. Namun, Yan Luo telah melompat dari kerangka biasa dengan kekuatan seorang seniman bela diri ke levelnya saat ini dalam waktu kurang dari 1 dekade. Kecepatannya luar biasa. Poin kuncinya adalah, dari awal hingga sekarang, ia tidak pernah secara aktif peduli dengan kultivasi Yan Luo. Kekuatan Yan Luo saat ini pasti sepenuhnya berkat usahanya sendiri. Meskipun Simu sangat penasaran, ia tahu Yan Luo tidak akan pernah memberitahunya. "Aku tidak tahu apakah membiarkan kekuatannya meningkat seperti ini adalah berkah atau kutukan," gumam Simu pada dirinya sendiri dengan sedikit nada mengejek diri sendiri. Ia mengesampingkan pikiran itu sejenak, memasukkan bunga hijau itu ke dalam cincin kabut debunya, lalu mulai memilah dan menata barang-barang di rumah. Ia segera memasukkan barang-barang yang akan dijualnya ke dalam cincin emas,
dan barang-barang lain yang ia pikir akan berguna ke dalam cincin kabut debu. Setelah menyelesaikan semua ini, Simo kembali ke tempat tidur kayunya, duduk bersila dan mengambil bunga hijau itu. Ia dengan hati-hati memetik satu kelopak, yang langsung hancur menjadi kabut hijau dingin yang menyelimuti tangan kanannya dan perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Setengah jam kemudian, gelombang mana yang kuat mengalir melalui tubuh Simo, membentuk pusaran mana yang tak terlihat. Sesaat kemudian, pusaran itu meresap ke dalam tubuhnya seperti paus yang menyerap air, dan ia membuka matanya dengan gembira. Setelah menyerap seluruh bunga hijau, mananya melonjak lagi. Teknik kondensasi jiwanya akhirnya mencapai terobosan yang diinginkannya, menembus level ke-12 dan memasuki alam ke-13. Di dalam awan kesadaran di benaknya, bintang ketiga akhirnya menyala. Bab 282 Perburuan Liar. Di bawah langit kelabu yang suram, pegunungan hitam setinggi 2000 kaki, melengkung seperti tanduk sapi dan membentang ratusan mil, berdiri berhadapan seperti dua raksasa yang sedang berbaring, membingkai ngarai datar yang luas di antara keduanya. Di luar ngarai, kabut hitam mengepul dari kehampaan, dan Yan Luo muncul, memegang token merah darah yang samar-samar bersinar dengan darah. Ia melirik token itu, lalu berbalik ke arah pintu masuk ngarai. Kilatan api jiwa berkelebat di matanya, dan wujudnya dikaburkan oleh kepulan asap hitam yang besar. Angin dingin bertiup, dan area itu lenyap sepenuhnya. Di tengah ngarai berdiri sebuah altar tulang raksasa. Kabut abu-abu yang terselubung berputar di sekitar altar, dan di puncaknya, 8 tulang raksasa yang diselimuti cahaya abu-abu dan rune yang berputar-putar membentuk lingkaran sihir abu-abu yang luas. Mayat-mayat dengan berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari humanoid hingga binatang iblis, muncul dari udara tipis di dalam lingkaran sihir abu-abu. Di tengah pusaran kabut abu-abu, daging mayat-mayat ini dengan cepat mengerut dan layu, mengubah mereka menjadi zombie. Banyak lainnya, daging dan kulit mereka lenyap menjadi ketiadaan, hanya menyisakan kerangka. Makhluk-makhluk mayat hidup yang baru lahir ini, dengan mata mereka yang berkedip-kedip dengan api jiwa hijau pucat yang redup, terhuyung berdiri dan menuju lebih dalam ke ngarai. Target mereka adalah danau air yang luas dan gelap jauh di dalam ngarai. Dari permukaan yang agak kemerahan, gumpalan kabut kemerahan mengepul. Kabut itu perlahan-lahan melayang tertiup angin, menyelimuti area ratusan kaki dari tepi danau. Kabut itu menebal mendekati air. Di dalam kabut, sosok-sosok bayangan berkumpul dengan padat, kerangka, zombie, dan makhluk mayat hidup lainnya, baik manusia maupun binatang. Tempat itu hampir penuh, mulut mereka membuka dan menutup seolah menelan kabut kemerahan. Api jiwa di mata makhluk-makhluk mayat hidup ini bervariasi warnanya, sebagian besar hijau dan cian, dengan sedikit biru. Semakin gelap api jiwa, semakin dekat lokasinya dengan danau. Namun, area sekitar 3 meter yang paling dekat dengan danau tampak jauh lebih kosong. Hanya ada 3 sosok yang berdiri sendiri, masing-masing terpisah jarak yang cukup jauh. Yang paling dekat dengan danau adalah sebuah kerangka, tulang-tulangnya sebening kristal. Ia duduk bersila, matanya berkobar dengan api jiwa ungu pucat. Di sebelah kiri danau, seekor serigala kerangka berwarna cian, tingginya hampir 30 cm, api jiwanya kini berwarna ungu, memancarkan aura yang sedikit lebih kuat daripada tengkorak kristal. Di sebelah kanan, seekor buaya zombie raksasa, panjangnya hampir 5 atau 6 meter, berjongkok,
tubuhnya ditutupi sisik hitam seukuran kepalan tangan. Pada saat itu, bayangan gelap melintas di balik tengkorak kristal, dan sesosok yang mengenakan baju besi putih muncul. Itu adalah Yan Luo. Saat ia muncul, tombak tulang putih di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menusuk di belakang kepala tengkorak kristal. Tengkorak kristal itu tiba-tiba berbalik, tangannya berkobar dengan api hijau, dan menggenggamnya di depan dada. Dengan gelombang kekuatan magis yang dahsyat, kedua bola api hijau itu menyatu menjadi tengkorak hijau raksasa. Mulutnya terbuka dan tertutup, mencengkeram ujung tombak tulang. Bersamaan dengan itu, semburan api hijau yang luas menyembur dari mulutnya, menyelimuti tombak tersebut. Saat api hijau menyala, lapisan kristal es hijau dengan cepat terbentuk di permukaan tombak. Pada saat itu, api jiwa Yan Luo melonjak ke matanya. Cahaya putih aneh berputar di permukaan tombak, sementara rune putih muncul di sekitarnya, dengan cepat berubah menjadi semburan api putih. Kristal-kristal es hijau itu pecah dengan suara berderak. Api hijau yang menyelimuti tombak meleleh saat bersentuhan dengan api putih. Tengkorak hijau itu meraung sebelum tersapu oleh api putih. Tombak tulang api putih itu langsung menembus kepala tengkorak kristal itu. Kepalanya meledak, dan sebuah bola cahaya ungu pucat muncul sebelum tersedot ke dalam mulut Yan Luo oleh daya hisap yang tak terlihat. Kemudian, sebuah tengkorak kristal tanpa kepala jatuh dari langit, mendarat dengan bunyi gedebuk di tepi danau air gelap. Pada saat itu, seberkas cahaya hitam yang sangat tebal dan puluhan bilah cian berbentuk bulan sabit menukik dari kedua sisi. Yan Luo lenyap seketika, kepulan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Detik berikutnya, segerombolan bilah cian berbentuk bulan sabit dan berkas cahaya hitam melesat melewati posisi Yan Luo sebelumnya, menghantam udara kosong. Puluhan kaki jauhnya, serigala tulang cian dan buaya zombie berlari kencang menuju tengkorak kristal. Di belakang serigala tulang cian berdiri sesosok bayangan Dharma bertubuh harimau dan berkepala serigala. Di atas kepala buaya zombie, seekor buaya besar, yang penampilannya mirip dengan aslinya, menjulang. Pada saat itu, mata buaya zombie berkilat api jiwa, dan seolah merasakan sesuatu, ia tiba-tiba berbalik dengan bayangan Dharma di belakangnya. Saat ia berbalik, Yan Luo muncul dari kepulan asap hitam, tombak tulangnya menusuknya bagai kilat. Mulut buaya itu terbuka lebar, kilatan cahaya hitam menyembur keluar dari mulutnya, berubah menjadi pusaran hitam. Seberkas cahaya hitam pekat melesat dari tengahnya. Tombak tulang dan berkas cahaya hitam itu langsung bertabrakan, mengakibatkan kebuntuan sesaat. Mata Yan Luo berbinar-binar dengan api jiwa, dan cahaya putih melesat ke langit di belakangnya, berubah menjadi sosok seorang wanita muda anggun dalam balutan gaun putih istana. Sebuah kain berkibar di belakangnya, dan sebuah lagu surgawi yang indah tiba-tiba terdengar. Kelopak bunga putih yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Api jiwa ungu di mata buaya zombie itu membeku, dan berkas cahaya hitam dari mulutnya langsung menghilang. Yan Luo melonggarkan cengkeramannya pada tombak tulang, siap memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk kepala buaya zombie itu. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Permukaan danau air gelap di bawah tiba-tiba retak, dan sebuah bayangan kapak raksasa, berkobar dengan api abu-abu dan membawa tekanan yang luar biasa, menebas Yan Luo di atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang di sekitarnya pun menjadi kabur dan terdistorsi.
Yan Luo terkejut dan segera menarik kembali tombak tulang yang ditusukkannya. Asap hitam menyelimutinya, mengaburkan wujudnya. Dengan suara, "Wus!" bayangan kapak raksasa langsung menembus tubuh Yan Luo, membelahnya menjadi dua dari kepala hingga kaki. Namun kedua bagian itu lenyap di udara tipis, hanya menyisakan bayangan samar. Momentum kapak abu-abu itu bertahan, melonjak ke atas, seakan mencapai langit dan membelah awan abu-abu yang mengepul menjadi dua. Pada saat itu, air danau berwarna merah pucat di bawah terbelah dengan cepat, menampakkan monster raksasa yang diselimuti kabut abu-abu. Makhluk ini berkepala banteng dan bertubuh manusia, meskipun area di bawah dadanya tampak terbuat dari gas hitam, tanpa substansi apapun. Di tangan kanannya, ia memegang kapak tulang raksasa, yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Seandainya Simu ada di sana, ia pasti akan ketakutan. Monster ini tak lain adalah Raja Hantu Luotian, sosok yang sama yang telah membuat kekacauan di pelelangan di kota Tianyu dan yang wujud fisiknya telah dihancurkan oleh Master Sekte Tongtian, Taois Wuchen. Selama bertahun-tahun, tubuhnya tampaknya telah pulih sebagian. Meskipun aura yang dipancarkannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, tekanan dari seorang ahli tingkat surgawi tetap ada. Begitu ia muncul, buaya zombie dan serigala tulang biru di udara menariknya. Kembali gambar dharma mereka, mata mereka gemetar ketakutan. Kerangka, zombie, dan makhluk mayat hidup lainnya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi danau air gelap, didorong oleh tekanan tak terlihat, bersujud di tanah, seolah menghadapi seorang raja. Raja Hantu Luotian menyapukan pandangannya ke sekeliling, seolah mencari Yan Luo, tetapi pencariannya sia-sia. "Dari mana kau berasal, makhluk bodoh? Beraninya kau mengganggu kultivasiku yang tenang. Jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Raungan murka Raja Hantu Luotian bergema seperti guntur dari 9 langit, bergemuruh di atas danau air gelap dan melonjak ke segala arah, bertahan untuk waktu yang lama. Api jiwa berkelebat di mata para kerangka dan zombie, dan tubuh mereka yang berjongkok gemetar. Pada saat yang sama, dari rawa berlumpur yang dipenuhi gelembung hitam, auman harimau yang mengerikan tiba-tiba terdengar, entah dari jarak berapa dari ngarai hitam. Awan gelap menebal di langit, dan gumpalan-gumpalan itu terus berkumpul dari segala arah. Kemudian, aura mengerikan menyapu keluar dari rawa, langsung menyelimuti seluruh area. Kabut kelabu yang sebelumnya menyelimuti rawa, didorong oleh aura ini, mulai berputar perlahan membentuk pola tertentu, membentuk pusaran raksasa di seluruh rawa. Di tengah pusaran itu, sesosok raksasa perlahan muncul. Sosok itu adalah tengkorak putih seukuran loteng, menyerupai harimau ganas. Api jiwa yang menyala di rongga matanya berubah menjadi rona keperakan yang menakutkan. Di pegunungan Yinsi, di dalam aula biru luas markas kultus bulan neter. Seorang pemuda berambut keriting berjubah abu-abu dengan wajah agak muram duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya bermulut lebar. Mereka menyesap teh harum mereka sambil mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresi pria paruh baya itu berubah, dan ia tiba-tiba berdiri. Dengan bunyi gedebuk, cangkir di tangannya hancur berkeping-keping. "Ada apa?" tanya pemuda berambut keriting itu. "Tengkorak kristalku sedang bermasalah," kata pria paruh baya bermulut lebar itu dengan muram. "Tengkorak kristal, bukankah kau sudah mengingatnya beberapa waktu lalu dan meletakkannya di dekat altar sekte?" tanya pemuda berambut keriting itu.
Memang, masalahnya pasti ada di altar, kata pria parubaya bermulut lebar itu. Rasanya tidak mungkin. Akhir-akhir ini, banyak kepala aula dan kepala aula memanggil hewan peliharaan roh mereka ke altar untuk berjaga-jaga. Ditambah lagi, dengan Raja Hantu Luotian yang menjaganya, altar seharusnya tidak dalam masalah. Bahkan jika seseorang berani bertindak gegabah, tengkorak kristalmu, dengan kekuatan tingkat buminya, seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Pemuda berambut keriting itu sedikit mengernyit. Bagaimanapun, koneksi tengkorak kristal dengan kesadaran spiritualku telah terputus. Aku harus segera ke alam necromancer untuk menyelidiki kebenarannya. Kepala Olahuo, aku permisi dulu, kata pria parubaya bermulut lebar itu, melangkah menuju pintu. Di alam necromancer, di ngarai hitam, dekat altar tulang. Boom! Seberkas cahaya putih melesat dari udara, bagaikan kilatan petir, mendarat di atas kerangka humanoid berwarna abu-abu keperakan yang masih belum terbentuk di samping altar tulang. Api jiwa hijau pucat di mata kerangka itu langsung menghilang, digantikan oleh dua bola api jiwa ungu pucat yang menyala-nyala. Anggota tubuhnya yang gemetar tiba-tiba menjadi sangat lincah. Kerangka itu berhenti sejenak, lalu, bersama makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya, mulai berjalan semakin dalam ke ngarai. Kecepatannya luar biasa, dan dalam beberapa saat, ia mencapai danau air gelap. Area itu masih dipenuhi kabut merah samar, dan makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya masih membuka dan menutup mulut mereka untuk melahap. Tanpa ragu, kerangka abu-abu keperakan itu melompat ke udara, melewati kerumunan makhluk mayat hidup yang padat dan muncul di tepi danau air gelap. Saat ia melihat sekeliling, api jiwanya tiba-tiba bergetar. Tak jauh dari sana, sebuah kerangka, seluruh kerangkanya setransparan kristal, terbaring di sana. Kepalanya rusak parah, hanya menyisakan sebagian kecil yang terhubung ke leher. Kalau tidak ada luka atau tanda-tanda pertempuran di bagian tubuhnya, seolah-olah ia terbunuh dalam satu pukulan. Bab 283 Kecelakaan. Beberapa hari kemudian, di ruang tamu toko Tianwu, Simu sedang berbicara dengan penjaga toko Tian dengan wajah cemberut. Di atas meja di sampingnya, secangkir teh harum, uapnya telah menghilang, dan tampak tak tersentuh. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang ke kerajaan kuno Xia Barat. Penjaga toko Tian, bisakah kau menyampaikan pesan untuknya? Kata Simu setelah ragu sejenak. Ya, Tuan Su telah menginstruksikan agar kita membayar rekan Daoismu dengan setengah harga yang sama, 500 batu roh sudah cukup, kata penjaga toko Tian. Simu tidak berkata apa-apa lagi, mengambil surat dari cincin Chen Miao-nya, dan menyerahkannya bersama 5 batu roh kelas menengah. Penjaga toko Tian menerimanya, dan setelah mengobrol singkat, ia berpamitan dan pergi. Simu bersandar di kursi kayu, memejamkan mata, dan mulai beristirahat. Sesaat kemudian, sebuah suara tua terdengar dari luar pintu. Rekan Taoismu, saya sungguh minta maaf. Saya baru saja ada urusan mendesak. Saya membuat Anda menunggu. Suluzi bergegas masuk, bahkan tanpa duduk, melainkan berjalan lurus ke arah Simu. Tuan Su, Anda sangat sibuk, jadi saya tidak keberatan menunggu sebentar. Saya hanya ingin tahu bagaimana perkembangan penempaan senjata saya. Tanya Simu. Itu sulit dijelaskan. Rekan Taoismu, Anda akan mengerti setelah melihatnya sendiri.
Suluzi terdiam, semburat malu melintas di wajahnya. Baiklah, Tuan, silakan tunjukkan jalannya, kata Simu. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa basa-basi lagi, Suluzi segera berbalik dan keluar dari aula. Keduanya melewati beberapa halaman yang tampak seperti gudang sebelum tiba di salah satu halaman yang seluruhnya terbuat dari batu abu-abu. Gerbangnya kini terbuka, memperlihatkan tumpukan material besi yang rapi dan beberapa reservoir batu besar. Halaman itu ramai dengan orang-orang, kebanyakan pria kekar berlengan kemeja, keluar masuk ruangan, membawa berbagai material dan peralatan. Suluzi langsung berjalan memasuki halaman, langsung menuju sebuah rumah batu kecil yang berdiri sendiri di dalamnya. Simu mengikutinya dari dekat, tatapannya tertuju pada rumah itu. Rumah batu itu, yang seluruhnya terbuat dari batu biru pucat, tampak menonjol dari halaman di sekitarnya. Tuan Su, Tuan. Pria-pria tegap yang ditemuinya di sepanjang jalan berhenti dengan hormat untuk menyapa Suluzi. Suluzi tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, Suluzi dan Simu memasuki rumah batu biru itu. Rumah itu adalah ruang perapian kecil yang privat, dengan tungku besar di tengahnya. Simu terkejut. Meskipun cahaya merah samar bersinar dari api, seluruh ruangan batu itu tidak terasa panas menyengat, seolah-olah ada susunan sihir canggih yang telah mengisolasi panasnya. Tak jauh dari tungku terdapat sebuah platform penempaan persegi berwarna gelap, dengan rak senjata besi di sampingnya. Di rak, di samping sebuah busur panjang berwarna putih tulang, terdapat sepasang pedang panjang berwarna gelap dan tongkat pendek, yang tampaknya serupa dengan sebelumnya. Di sebelah rak, terdapat pot berisi anak panah berbulu hitam, jumlahnya sekitar 20. Petik 2. Rekan Daoismu, bagaimana dengan busurmu? Aku telah menempanya kembali menggunakan urat griffin bersayap hitam sebagai talinya, dan membuat 20 anak panah berekor griffin dari bulunya. Suluzi melangkah maju, mengambil busur pemecah langit dan pot berisi anak panah berbulu hitam dari rak senjata, lalu menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambilnya dan melihat bahwa busur dan sayap busur pemecah langit yang semula berwarna putih tulang kini dipenuhi berbagai pola spiritual, dan tali busurnya juga baru. Pot berisi anak panah berbulu hitam, yang berjumlah 20, memiliki bulu yang diambil dari griffin bersayap hitam, dan anak panahnya diukir dan gan lingkaran rune halus. Keduanya memancarkan gelombang energi magis yang kuat, luar biasanya, keduanya merupakan instrumen magis kelas atas. Simu mengangguk puas. Kilatan cahaya putih muncul di tangannya, dan ia menyarungkan busur pemecah langit dan anak panah ekor elang. Ia berkata, "Terima kasih, Guru Su." Suluzi melambaikan tangannya dan menyerahkan pisau hitam meteorit dan tongkat pendek dari rak senjata. Simu mengulurkan tangan untuk mengambil pisau dan tongkat itu, lalu menimbangnya. Beratnya tampaknya tidak banyak berubah, meskipun diameternya lebih kecil dari sebelumnya, mungkin karena penghilangan kotoran. Keduanya sebagian besar identik dalam konstruksi, bergabung membentuk modal sepanjang 8 kaki. Entah mengapa, kali ini, saat ia memegang pisau hitam meteorit dan tongkat pendek di tangannya, ia merasakan keakraban yang samar dan tak terjelaskan. Mengingat perilaku aneh Suluzi sebelumnya, Simu mengamati lebih dekat dan menyadari sesuatu yang tidak biasa, baik pisau hitam meteorit maupun tongkat pendek itu tidak terukir jimat apapun. Ai Kusiao Suo Wang, Aiks. Simu mendongak, bingung.
Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Sulusi langsung menjelaskan. Rekan Taoismu, saya malu mengatakan ini. Saya agak terlalu sombong. Ternyata setelah memurnikan kedua senjata tersebut dari kotoran, Sulusi berniat mengukirnya dengan susunan jimat. Namun, yang mengejutkannya, kekerasan senjata tersebut meningkat secara signifikan setelah pemurnian. Ia mencoba berbagai metode konvensional dan non-konvensional, tetapi tidak berhasil meninggalkan bekas sedikit pun pada senjata tersebut, apalagi mengukirnya dengan susunan jimat. Tuan Su, apakah Anda mengatakan bahwa kedua senjata saya ini tidak memiliki peluang untuk menjadi instrumen magis? Tanya Simu, mengerutkan kening. Memang, Sulusi mengangguk meminta maaf. Dengan itu, kilatan cahaya muncul di tangan Sulusi, dan kantong batu roh yang telah dibayarkan Simu muncul di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Simu. Rekan Taoismu, kali ini, saya salah. Saya tidak dapat memenuhi janji saya. Oleh karena itu, saya harus mengembalikan batu-batu roh ini dalam bentuk aslinya, Sulusi mendesah pelan. Tuan Su, bisakah Anda meminjamkan saya ruang api ini? Simu tiba-tiba bertanya setelah menerima batu roh. Tentu saja, Sulusi sedikit terkejut, lalu mengangguk, dan segera menjelaskan secara rinci cara menggunakan ruang api tersebut. Setelah Sulusi pergi, Simu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah botol porselen muncul. Di dalamnya terdapat racun kadal emas yang tertinggal. Ia berjalan menuju panggung penempaan dengan cemberut, merasa sedikit gelisah. Di aula utama Sekte Bulan Gelap, di aula pertemuan kuil Dewa Kegelapan. Saat ini, kursi batu besar milik 10 kepala aula semuanya terisi, kecuali Liu An dan pria paruh baya bermulut lebar. Di mana kepala aula Liu dan Tang? Tanya pria tua berambut putih yang duduk di sebelah kanan kursi utama. Wajahnya tampak jauh lebih tua daripada beberapa hari yang lalu, dan kerutan di wajahnya yang sudah keriput semakin tebal. Pelindung kanan, hewan peliharaan kepala istana Tang, tengkorak kristal, mengalami kecelakaan di dekat altar alam hantu. Dia sekarang berada di alam hantu, mengaku telah menemukan pelakunya secara langsung. Sedangkan untuk kepala istana Liu, saya tidak punya informasi, kata pemuda berambut keriting, Huo Qing. Kita abaikan saja mereka untuk saat ini. Saya yakin semua orang sudah mendengar tentang kejadian 2 hari terakhir. Biar kepala istana Jumen, yang baru saja kembali dari garis depan, menjelaskan detailnya. Saat pelindung kanan berbicara, seorang pria besar bertubuh besar dengan bekas luka dan ekspresi agak lelah muncul di sebelah kirinya. Semuanya, Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo menyerbu dari negara bagian Wei dan negara bagian Chen, masing-masing, 2 hari yang lalu. Dalam sehari semalam, Provinsi Tenggara Donglin dan Linhai serta Provinsi Timur Laut Heihe jatuh. Lebih lanjut, setelah kedua sekte ini merebut kota-kota tersebut, selain beberapa murid yang ditinggalkan untuk mengelolanya, pasukan yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka ke barat siang dan malam. Jika mereka terus maju dengan kecepatan ini, mereka akan tiba di gerbang kota dalam waktu kurang dari sebulan. Pria berbekas luka itu mengangguk pelan, lalu terdengar suara serak. Suasana di aula tiba-tiba menjadi berat saat semua orang mencerna berita itu dalam diam. Begitulah situasinya. Para kepala istana, silakan sampaikan pendapat kalian, kata tetua berambut putih itu.
Para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi laut hampir semuanya ada di sini. Jika kapal raksasa lautan luas tiba, rencana kepala istana Liu dapat dilanjutkan. Setelah hening sejenak, kepala istana, yang tampak seperti seorang wanita muda, berbicara. Kepala istana Sun, bolehkah aku bertanya di mana kapalnya sekarang? Kepala istana Liu tidak ada di manapun. Aku khawatir dia bahkan belum berhasil mendapatkan kapal. Huo Qing mendengus. Kepala istana Changlang, apa yang kau katakan tidak adil. Kepala istana Liu awalnya menjanjikan batas waktu 2 bulan, dan baru setengah bulan berlalu, balas pria beralis merah, Di Feng. Ini zaman yang berbeda sekarang. Perang semakin mendesak. Bahkan jika kita bersedia menunggu 2 bulan, apakah kau pikir Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo akan memberi kita kesempatan itu? Jika markas dikepung, apa gunanya kepala istana Agung Liu dengan tongkang laut luas? Hanya untuk mengangkut mayat. Huo Qing mencibir. Kau, Di Feng sangat marah. Pelindung kanan, para kepala istana, aku minta maaf karena terlambat. Tepat ketika suasana di aula mencapai jalan buntu, suara Liu An terdengar dari luar. Masih mengenakan jubah putih bulan, ia berjalan melewati pintu masuk aula dengan tenang. Ia membungkuk kepada pria tua berambut putih itu, lalu berdiri diam. Kepala istana Liu, kau terlambat untuk pertemuan sepenting ini. Apa kau pergi mengambil 20 kapal laut luasmu? Huo Qing mencibir. Tepat sekali, kata Liu An sambil tersenyum tenang. Mendengar kata-katanya, semua orang di aula terkejut, lalu bersorak gembira. Bagus sekali. Mata tetua berambut putih itu berbinar gembira, dan ia tiba-tiba berdiri, tak kuasa menahan diri untuk berkata, bagus sekali. Bagaimana mungkin, kata Huo Qing dengan sedikit tak percaya. Semuanya, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup sekte kita. Bagaimana kalau kalian semua pergi dan ikuti aku ke pantai untuk melihatnya sendiri? Kata Liu An sambil tersenyum tipis. Tentu saja, tak seorang pun keberatan dengan usulan Liu An. Setengah jam kemudian, di luar kota Kuyang, di pesisir laut barat yang terpencil dan tak berpenghuni, para pemimpin sekte bulan gelap berkumpul. Kepala istana Liu, sekarang mari kita lihat kapal penyeberangan lautmu yang besar, kata Huo Qing. Yang lain juga menatap pantai dengan penuh harap. Liu An terdiam, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan sebuah kapal mini berkepala dan berekor persegi muncul dari udara tipis. Ditulisi lingkaran rune yang halus, kapal itu memancarkan aura misteri yang mendalam. Bersamaan dengan itu, gelombang energi spiritual yang luar biasa kuat terpancar darinya, mengungkapkan bahwa itu adalah senjata spiritual. Ya, itu kapal laut luas. Pelindung kanan mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, Liu An menyalurkan aliran energi magis ke dalam kapal mini di tangannya. Dengan sekali lemparan, kapal itu diselimuti awan udara kelabu dan perlahan turun ke laut. Kilatan cahaya bersinar di sekitar kapal mini itu, dan kapal itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebuah kapal hitam yang sangat besar muncul di permukaan. Kapal ini, dengan kepala dan buritannya yang persegi, diselimuti oleh segudang pola rune. Panjangnya 50 kaki, lebarnya lebih dari 10 kaki, d. Tingginya 40 atau 5 kaki. Kapal itu mengapung di laut seperti gunung yang menjulang tinggi. 2 baris lubang meriam persegi berwarna hitam mengapit sisi-sisinya, kini tersembunyi oleh pelindung tangan.
Struktur utama kapal adalah paviliun antik setinggi 5 lantai. Di belakangnya, tiang utama membentang begitu tinggi hingga beberapa orang dapat memeluknya, terbungkus layar besar, lebih dari 3 meter. Aura samar berkelap-kelip dari layar itu. Tangan kanan Liu An terayun gelisah, kilatan cahaya berkelap-kelip di tangannya saat kapal-kapal laut yang identik, sangat besar, muncul satu demi satu di pantai. Ketika semuanya berhenti, 20 kapal laut besar berbaris di pantai, membentuk massa gelap yang tak terputus seperti awan gelap yang luas. Bagaimana ini mungkin? Huo Qing terkesiap takjub. Yang lain, termasuk Di Feng, terkagum-kagum melihat pemandangan itu. Tatapan mereka ke arah Liu An dipenuhi rasa hormat. Lagi pula, memiliki begitu banyak kapal laut besar berarti mereka dapat merelokasi sejumlah besar murid elit sekte ke benua Xie. Bagus sekali. Kepala Istana Liu benar-benar menepati janjinya. Mulai sekarang, kita akan mengikuti rencana Kepala Istana Liu. Keluarkan perintah untuk memberlakukan darurat militer di seluruh kota. Tutup semua berita tentang perang, dan larang siapapun pergi. Perintah pelindung kanan. Bab 284, mulai lebih awal. 1 jam kemudian, di markas cabang kultus bulan gelap, Simu duduk di meja kayu, memandangi pisau meteorit hitam dan tongkat pendek di tangannya. Senyum masam tersungging di wajahnya. Setelah percobaan sebelumnya, ia menyadari bahwa racun kadal emas memang tidak berpengaruh pada pisau meteorit dan tongkatnya. Meskipun kedua senjata kesayangannya telah menjadi tak terhancurkan, kekuatannya berkurang drastis karena kurangnya prasasti jimat. Saat ia sedang mempertimbangkan untuk membeli 2 instrumen sihir kelas atas lagi, asap hitam mengepul di depannya, dan Yan Luo muncul kembali. Sebuah suara perempuan yang ramah bergema di benak Simu. "Pinjamkan tongkatmu padaku." "Yah, ada yang salah dengan tongkatnya," jawab Simu setelah ragu sejenak. Mata Yan Luo berkilat api jiwa ungu, seolah ia tidak mengerti maksud Simu. Prasasti jimat pada tongkat itu hilang, jadi itu bukan lagi instrumen sihir, kata Simu. "Tidak masalah, berikan saja tongkatnya padaku." "Yan Luo, apa kau?" tanya Simu, sebuah pikiran berkecamuk di benaknya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat pertama kali Yan Luo meminjam tongkat hitam meteorit. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, embusan angin bertiup, dan tongkat hitam meteorit lenyap dari tangannya. Mendongak, Yan Luo sedang memegang tongkat hitam meteorit di dekat matanya, mengamatinya. Tanpa bergerak, cahaya redup dan gelap muncul dari permukaan tongkat hitam meteorit di tangannya. Kemanapun cahaya hitam itu menembus, ruang terasa terdistorsi. Cahaya hitam itu berkelebat dan lenyap, dan semuanya kembali tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Simu menatap tongkat hitam meteorit dengan takjub. Ketika cahaya hitam itu muncul, ia jelas merasakan aura yang jauh lebih kuat daripada pedang koin emas. "Di mana batu rohnya?" Mata Yan Luo berkedip, dan ia tampak cukup puas dengan tongkat hitam meteorit. Seolah mengantisipasi hal ini, Simu mengeluarkan tas berisi 1000 batu roh dari cincin Chen Miao-nya dan dengan santai melemparkannya ke Yan Luo. "Lagi. Petik 2 titik titik titik. Berapa?" 4 tas lagi. Mata Simu berkedut. Tas ini berisi 1000 batu roh, dan 5 tas akan berharga 5000 batu roh. Yan Luo mengatakannya dengan ringan. "Memberikannya padamu atau tidak?" "Aku bisa memberikannya padamu,
tetapi kau harus memberitahuku dulu. Apakah kau mengenali material besi meteorit ini? Dan, bagaimana kau menghabiskan semua energi spiritual di dalam tongkat itu? Simu mengajukan dua pertanyaan sekaligus. Ini, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu sentuhan ini sangat familiar. Yan Luo mengelus tongkat besi meteorit hitam di tangannya, matanya berkilat api jiwa, dan berkata demikian. Simu merenung sejenak setelah mendengar ini. Ia tetap mengeluarkan 4 tas batu roh dan melemparkannya. Yan Luo mengulurkan tangan untuk mengambil tas batu roh itu, dan asap hitam mengepul di sekujur tubuhnya, lalu ia menghilang ke dalam kehampaan. Setelah Yan Luo pergi, Simu menatap kosong ke arah pisau besi meteorit hitam di tangannya, wajahnya muram. Dari apa yang dikatakan Yan Luo, dikombinasikan dengan kemampuannya menyerap energi spiritual dan menambah berat badan, besi meteorit ini pastilah luar biasa. Kalau tidak, dengan kekuatan Yan Luo saat ini, untuk apa ia repot-repot meminjamnya? Dengan pikiran ini, sedikit kegembiraan muncul di hatinya, dan ia segera, tanpa sengaja, mulai mempelajari pisau besi meteorit hitam di tangannya. Ia menghabiskan seharian penuh, mencoba berbagai metode, tetapi tidak berhasil. Ia menyerah dengan berat hati, tetapi minatnya pada pisau besi meteorit dan tongkatnya tetap tak pudar, dan niatnya untuk pergi membeli alat sihir pun sirna. Selama 2 hari berikutnya, ia terus mengurung diri di kamarnya, menggambar jimat, berniat menjualnya dengan harga tinggi selama kegembiraan prakompetisi. Kemudian, pada malam hari kedua, markas besar kultus bulan gelap tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan. Kompetisi dimajukan, dan secara resmi dimulai keesokan paginya. Saat fajar keesokan harinya, Simu dan rekan-rekannya berkumpul dan, dipimpin oleh seorang diaken dari sekte, meninggalkan benteng. Ho Sailei, setelah menerima pesan Simu sehari sebelumnya, tentu saja bergegas pagi-pagi sekali, mengikuti di belakang Simu. Kota itu masih sepi, dan berita tentang kompetisi dini kultus bulan gelap belum dipublikasikan. Sambil menjelajahi jalanan, Simu dan rekan-rekannya secara bertahap bergabung dengan kelompok lain. Tak lama kemudian, para murid yang berpartisipasi membentuk arus besar, diam-diam dipimpin oleh diaken kultus, menuju ke barat. Tempat kompetisi tidak terletak di dalam tembok kota, seperti yang dikabarkan sebelumnya. Setelah makan, mereka dibawa ke sebuah bangunan besar di sebelah barat kota Kuyang, menyerupai arena kompetisi. Arena itu sangat besar, dengan arena terbuka yang luas di tengahnya dan tempat duduk penonton di sekelilingnya. Namun, arena itu tampak agak bobrok karena terbengkalai sejak lama. Arena itu membentang beberapa mil radiusnya, dan dengan lebih dari 10.000 pemenang dari babak pertama kini berdiri di atasnya, arena itu tidak tampak ramai sama sekali. Simu berdiri di sudut dekat arena, menatap langit. Langit kelabu tampak tak berbeda dari biasanya. Namun alisnya sedikit berkerut. Entah kenapa, rasa gelisah samar telah muncul dalam dirinya sejak pagi. Ho Sailei berdiri diam di sampingnya, tetapi tidak ada tanda-tanda cair. "Saudaramu," sebuah suara memanggil, dan Yu Yi mendekat sambil tersenyum. Ia ditemani oleh 2 orang lainnya, seorang pemuda berkulit kemerahan, dan seorang wanita muda, tinggi namun berpenampilan biasa saja, mengenakan gaun sutra hijau muda. Simu melirik kedua wanita itu dan melambaikan tangan kepada Yu Yi. "Saudaramu,"
Sepertinya kau tidak keluar selama beberapa hari terakhir. Apakah kau menyendiri dalam keahlianmu? Yuyi tersenyum, sikapnya lebih antusias dari sebelumnya, sedikit menyanjung. Yuyi telah menemukan penjualan jimat Simu, dan setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang ahli jimat, antusiasmenya terhadapnya semakin kuat. Haha, aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini dan sangat perlu mendapatkan beberapa batu roh, jawab Simu sambil tertawa. Yuyi terkekeh, menatap Housailei yang berdiri di dekatnya, dan bertanya. Teman ini tampak asing. Bolehkah saya tahu siapa dia? Ini teman saya Housailei, dan ini rekan Daois Yuyi, Simu memperkenalkan singkat. Jadi, ini rekan Daois Yu, senang bertemu denganmu, kata Housailei sambil membungkuk. Yuyi juga membungkuk, lalu memperkenalkan dua orang di sampingnya kepada Simu dan yang lainnya. Keduanya adalah penyihir. Pemuda berwajah merah itu bermarga Luo. Kultivasinya berada di tahap awal peringkat bintang, sementara wanita muda berbaju hijau lainnya bernama Yi, seorang penyihir puncak peringkat roh. Simu dan Housailei bertukar beberapa kata. Keduanya tampak tidak tertarik pada Simu, yang sengaja menekan kultivasinya ke peringkat roh. Mereka diam-diam membalas sapaan. Saudara Yu, Anda berpengetahuan luas. Tahukah Anda tentang apa kompetisi hari ini? Tanya Simu. Sejujurnya, aku sudah banyak bertanya, tapi sekte ini sepertinya mengambil tindakan pencegahan yang sangat ketat, dan aku belum bisa mengumpulkan informasi yang berguna, kata Yuyi sambil menggelengkan kepala. Kita lihat saja nanti. Simu mengangguk, melihat sekeliling. Auditorium di dekat tempat itu kosong, hanya ada beberapa murid sekte bulan gelap yang berdiri di depan sebuah bangunan berkubah. Di dalam bangunan, Liu An berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya muram. Adik perempuannya, gadis berbaju merah, berdiri di sampingnya. Kakak seni. Bagaimana Raja Hantu Luotian bisa terluka parah di altar sekte? Tanya gadis berbaju merah itu, alisnya berkerut. Ada yang aneh tentang ini. Menurutnya, itu dilakukan oleh makhluk yang dirasuki roh berbaju besi putih, yang sama yang menyerang tengkorak kristal kepala Istana Tang. Raja Hantu Luotian belum pulih. Jika kepala Istana Tang, yang ingin membalas dendam, tidak maju ke depan, dia mungkin akan terluka lebih dari sekadar parah, kata Liu An dengan tenang. Perang semakin sengit. Kepala Istana Tang telah meninggal secara tragis. Ini benar-benar pukulan ganda. Gadis berbaju merah itu mendesah pelan. Saat ia berbicara, pintu terbuka. Raksasa beralis merah, Di Feng, masuk. Ada apa? Tanya Liu An. Situasinya tidak terlihat baik. Sekte Abadi Tongtian dan Sekte Tianmo telah menyerang dengan kekuatan yang semakin meningkat beberapa hari terakhir ini. Mereka telah menembus jauh ke jantung kerajaan Xia Barat kita. Jika ini terus berlanjut, mereka kemungkinan akan mencapai kota Kuyang dalam waktu singkat. Di Feng mengerutkan kening dan bertanya, di mana pelindung kanan dan yang lainnya? Tanya Liu An. Dia bilang padamu untuk tidak terganggu dan melanjutkan sesuai rencana awal. Dia akan menjaga markas secara pribadi, sementara Huoqing dan yang lainnya akan langsung menuju ke pantai barat, kata Di Feng. Kakak senior Di, kau yang akan mengaturnya nanti. Siapapun yang memenangkan putaran ini akan langsung diangkut ke pantai. Mereka akan naik satu kapal pada satu waktu, dan setiap kapal akan diberangkatkan ketika sudah penuh.
Liu An terdiam sejenak sebelum berbicara kepada Di Feng. Bagaimana dengan yang kalah? Di Feng ragu-ragu dan bertanya. Bawa mereka langsung kembali ke aula utama, dan tinggalkan beberapa di kota Kuyang. Biarkan mereka mengulur waktu bagi mereka yang akan melaut, kata Liu An dengan tenang, tatapannya sangat dingin. Hati Di Feng bergetar saat ia menatap mata Liu An, dan ia mengangguk. Di Feng menoleh untuk melirik kerumunan di luar tempat, bibirnya berkedut seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi tetap diam. Sudah hampir waktunya, mari kita mulai, kata Liu An, sambil berjalan keluar dari aula. Di Feng dan gadis berbaju merah itu menanggapi dan mengikutinya. Mereka bertiga mencapai panggung yang tinggi. Kerumunan di arena di bawah segera terdiam, menatap ke arah panggung tempat mereka bertiga berdiri. Simu, yang kini berada di antara kerumunan, melihat sosok Liu An, dan matanya berkedip. Ia telah mengenal Liu An selama beberapa hari terakhir, dan kehadirannya bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Saudara-saudara, hari ini adalah babak kedua seleksi untuk melaut, kata Liu An dengan lantang. Begitu ia selesai berbicara, tempat itu langsung riuh dengan diskusi, kebanyakan orang bersemangat. Sebelum kompetisi dimulai, saya punya satu pengumuman. Mereka yang hadir yang telah mencapai tahap tengah peringkat bintang, atau tahap tengah peringkat bawaan atau lebih tinggi, tidak perlu berpartisipasi dalam babak kompetisi ini. Setelah kultivasi mereka diperiksa oleh orang yang berdedikasi, mereka dapat langsung memasuki babak ketiga kompetisi. Liu An melanjutkan, begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton tiba-tiba menjadi gempar. Ini, mata Hou Sailei melebar, dan ia tampak tercengang. Yu Yi dan 3 orang lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Simu menatap Liu An dan yang lainnya di panggung tinggi, mengerutkan kening. Pada saat ini, beberapa orang yang kultivasinya memenuhi persyaratan, dengan sorot mata penuh semangat, melangkah keluar dari kerumunan, keluar dari arena, dan dipimpin oleh orang-orang dari Sekte Mingyue di dekatnya menuju sebuah bangunan di dekat Liu An dan yang lainnya. Hou Sailei menatap Simu. Ia tahu bahwa kultivasi seni bela diri Simu telah mencapai tahap tengah peringkat bawaan. Wajah Simu tampak acuh tak acuh, pikirannya berputar, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Bab 285 Aturan Aneh. Baik di tingkat bintang tengah maupun bawaan, mereka yang berada di Sekte Bulan Gelap dianggap istimewa. Mereka memegang posisi di berbagai kuil cabang dan umumnya dianggap setingkat Master Aula. Oleh karena itu, jumlah orang yang meninggalkan arena relatif kecil, hanya sekitar 5 atau 600 orang. Orang-orang ini memang tangguh, jadi begitu yang lain menyadari apa yang terjadi, mereka tentu saja tidak banyak bicara. Sebaliknya, beberapa diam-diam menghela napas lega. Yu Yi, yang tingkat kultivasinya baru di tingkat bintang awal, mirip dengan Hou Sailei, tentu saja tetap tinggal. Baiklah, kalian semua akan melanjutkan ke babak kedua. Masing-masing dari kalian menerima helm ajaib dari murid Diaken dan memakainya. Aku akan mengumumkan aturan spesifiknya nanti. Setelah beberapa saat, karena tidak melihat ada yang mendekat, Liu An melanjutkan. Begitu ia selesai berbicara, puluhan murid Sekte Bulan Gelap muncul dari arena, membawa keranjang berisi helm abu-abu keperakan. Helm-helm itu terbuat dari logam, menjulang tinggi, berbentuk segitiga, dan tampak kurang sedap dipandang, seperti topi badut. Simu dan yang lainnya bertukar pandang bingung,
lalu mereka semua berjalan mendekat dan menerima sebuah topi. Simu memeriksa topi itu, menyeringai, lalu mengenakannya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya melintas di permukaan topi, dan sebuah angka muncul, 1052. Selebihnya, tidak ada yang aneh, bahkan jejak kekuatan magis pun tidak. Topi itu seperti topi biasa. Dengan pikiran, ia memeriksa indera spiritualnya ke dalam topi itu. Bas, indera spiritualnya sepertinya memicu semacam mekanisme, dan topi itu bergetar sedikit, dan angka di atasnya menyala dengan semburan cahaya merah. Pada saat yang sama, sebuah angka yang tak dapat dijelaskan muncul di benak Simu. 430. Sebagian besar orang di sekitarnya juga telah mengenakan topi mereka, dan satu persatu, angka mereka menyala, dan dalam sekejap, cahaya merah menyebar ke seluruh arena. Aturan untuk babak ini sederhana. Semua orang yang hadir telah menyalakan topi ajaib mereka dan seharusnya telah merasakan angka target di dalam diri mereka melalui indera spiritual mereka. Kompetisi babak ini adalah tentang meraih topi ajaib yang ditunjukkan oleh angka target. Jika topi ajaibmu terjatuh sebelum itu, kamu akan didiskualifikasi. Orang yang mengincar topi ajaibmu akan langsung maju. Namun, pukulan keras dilarang keras selama pertarungan. Siapapun yang dengan sengaja melukai orang lain akan dikeluarkan dari kompetisi. Siapapun yang mengincar angka di topinya juga akan langsung maju. Suara Liu An kembali menggema di atas arena. Begitu Liu An selesai berbicara, kerumunan kembali riuh. Bukan hanya aturan kompetisi yang agak aneh ini, tetapi juga larangan cedera serius. Sekte Bulan Gelap pernah mengadakan kompetisi di masa lalu untuk menentukan alokasi sumber daya sekte, tetapi aturan aneh seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Aturan kompetisi yang melarang pembunuhan sudah umum, tetapi pedang dan senjata api bersifat buta. Jadi bagaimana mungkin sebuah kompetisi melarang cedera? Tatapan Liu An menyapu kerumunan di bawah, dan ia menunggu sejenak, seolah memberi mereka cukup waktu untuk bereaksi. Sepertinya semua orang sudah familiar dengan aturan babak ini. Karena itu, saya nyatakan kompetisi segera dimulai. Teriak Liu An. Begitu ia selesai berbicara, semua orang di arena langsung menegang, saling berhadapan dan menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar mereka. Boom! Seseorang di atas panggung sudah mulai bertarung, tampaknya seseorang telah menemukan target mereka. Simu dan keempat orang lainnya bertukar pandang, mata mereka waspada. Simu menggeser kakinya dan mundur ke samping bersama Hou Sailei, meninggalkan Yu Yi dan dua orang lainnya. Berapa nomor targetmu? Simu bertanya kepada Hou Sailei melalui transmisi suara. 2067. Jika itu target seniormu, silakan ambil, jawab Hou Sailei segera. Tidak, Simu mengangguk, akhirnya menghindari kesalahpahaman di antara mereka berdua. Ia kemudian menyampaikan nomor targetnya kepada Hou Sailei melalui transmisi suara. Saudara Si, Saudara Hou, tidak perlu terlalu berhati-hati. Ada puluhan ribu orang di tempat ini, jadi sepertinya kita tidak akan seberuntung itu. Targetku 3605, kata Yu Yi segera, melirik pemuda dan pemudi yang berdiri di dekatnya. Kedua pria itu mengerti dan masing-masing menyatakan target mereka sendiri. Setelah berdiskusi, menjadi jelas bahwa kelima orang itu tidak memiliki target sendiri. Kalian berdua, aturan ronde ini khusus.
Ini bukan seperti pertarungan satu lawan satu di arena. Bertindak sendiri akan sangat merugikan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saran Yuyi. Hou Sailei tetap diam, hanya menatap Simu, seolah-olah mengikuti arahannya. Baiklah, karena saudara Yu telah mengundang kita, mari kita pergi bersama. Simu terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Bagus sekali, Yu Yi bersuka cita. Mereka berlima sepakat untuk menunggu sampai semua orang mendapatkan topi target mereka sebelum pergi bersama. Mari kita ke tepi arena dulu, untuk menghindari serangan dari kedua belah pihak, kata Simu. Yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Kelima pria itu mengambil posisi berbeda, bergerak menuju tepi arena. Sambil bergerak, mereka melihat sekeliling, tentu saja mencari target mereka. Namun, ada terlalu banyak orang di arena, lebih dari 10.000 orang, dan kekacauan serta hiruk-pikuk yang terjadi membuat mereka sulit ditemukan. Namun, jelas bahwa banyak orang, seperti Simu dan yang lainnya, mulai bergerak berkelompok. Tepat saat itu, di dekat arena, seekor burung beo berwarna-warni terbang entah dari mana dan mendarat di suatu tempat di tepi arena. Itu adalah Chaier. Dari sudut pandang ini, seluruh arena tampak tanpa halangan. Mata Chaier berkilat putih saat ia mengintip ke dalam arena. Sesaat kemudian, ketemu. Mata Simu berbinar. Berbagi penglihatan dengan Chaier, ia dengan cepat menemukan targetnya. Itu adalah seorang penyihir muda berusia awal 20-an, meskipun cukup jauh dari tempatnya berada. Sesaat kemudian, ia juga menemukan target Hausair. Di dekat targetnya, seorang prajurit yang menghunus parang merah tua tampak berada di tahap awal alam Siantian. Saudara Hou dan aku telah menemukan target kami. Saudara Yu, apa kabar kalian? Tanya Simu. Yu Yi dan dua lainnya terkejut ketika mendengar ini, tetapi Hou Sailei sangat gembira. Belum, tapi karena target saudaramu telah ditemukan, ayo kita pergi dan bantu saudaramu mengambil topinya dulu, kata Yu Yi. Tidak usah terburu-buru, aku akan membantu kalian bertiga menemukan targetnya dulu. Simu menggelengkan kepala dan berkata. Ia melirik ke arah pohon willow di panggung tinggi, menurunkan pinggiran topinya, menaikkan kerahnya, dan menutupi separuh wajahnya. Kemudian, Simu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan muncul di matanya, yang tampak sangat ajaib, dan ia mengamati sekeliling. Saudaramu memiliki penglihatan dan kekuatan supernatural yang luar biasa, aku mengagumimu. Kata Yu Yi dengan sedikit perubahan ekspresi. Simu tersenyum, matanya bergerak, dan ia tak menyangkalnya. Kami menemukan satu, tak jauh di depan, dan itu target rekan Daois Luo. Setelah beberapa napas, Simu mengangkat alisnya dan menunjuk ke suatu arah. Pemuda berwajah merah itu sangat gembira mendengar ini, dan menatap Simu dengan penuh rasa terima kasih. Ayo pergi, ambil yang ini dulu, kata Simu, dan tentu saja yang lain tidak akan keberatan. Beberapa orang bergerak cepat dan segera mendekati target pemuda berwajah merah itu, seorang pria berjanggut keriting berusi A30-an, memegang tongkat kayu sulur merah di tangannya. Entah kenapa, orang ini tidak bergabung dengan siapapun. Ia tetap di tepi arena, berjalan maju dengan hati-hati, dan matanya mengamati sekeliling dari waktu ke waktu, seolah-olah ia juga sedang mencari targetnya. Pada saat ini,
Pria berjanggut keriting itu tiba-tiba berbalik dan melihat Simu dan yang lainnya berlari ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa berpikir dua kali, pria itu langsung berlari. Pada saat yang sama, dua bayangan seperti bintang berkelebat di belakangnya. Ia mengayunkan tongkat anggur merahnya, dan cahaya merah berkilauan di udara. 7 atau 8 ular api, masing-masing sepanjang setengah meter, muncul, bersiul dan menyerbu ke arah Simu dan yang lainnya. Ular-ular itu melilit di udara, berubah menjadi gelombang api yang besar dan membakar, melesat keluar, mengancam akan menelan mereka. Mata Simu berkilat, dan ia hendak bertindak. Tanah bergemuruh dengan bunyi gedebuk yang keras, berguncang hebat, dan sebuah dinding tanah setebal beberapa kaki dan tinggi beberapa meter muncul, menghalangi jalan. Yuyi menekan tangannya ke tanah, dan seberkas cahaya kuning memancar dari tubuhnya. Jelas bahwa dinding tanah ini adalah hasil sihirnya. Boom! Gelombang api yang bergulung menghantam dinding, mengeluarkan serangkaian suara keras sebelum berubah menjadi kabut panas yang menyebar ke segala arah. Dinding itu bergetar beberapa kali, dan sebelum hampir runtuh, akhirnya berhasil menahan sihir ular api. Orang-orang di dekatnya segera mundur ke samping, menghindari kobaran api yang membakar. Pada saat itu, Simu melesat melewati dinding tanah dan langsung menembus kabut yang berkobar. Sambil menggumamkan sesuatu, ia melambaikan tangannya. Kilatan cahaya putih melesat dari tangannya, langsung menangkap pria berjanggut yang melarikan diri itu dan berubah menjadi rantai putih, mengikatnya erat-erat. Pria berjanggut itu menjerit dan jatuh ke tanah. Sebelum ia sempat berdiri, sebilah pisau dingin menancap di lehernya. Pria berjanggut itu menatap pemuda yang menghunus pisau hitam, mendesah, dan menyerah. Pemuda berwajah merah itu juga berlari dan merebut topi dari kepala pria berjubah abu-abu itu, wajahnya penuh kegembiraan. "Saudara Yu, saudaramu, terima kasih banyak." Pemuda berwajah merah itu menatap Simu dan Yuyi dengan penuh rasa terima kasih. "Ayo pergi." Simu melambaikan tangan, menurunkan pinggiran topinya sedikit, lalu berjalan pergi, meninggalkan area yang mencolok ini. Baru saja, ia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya dari panggung tinggi. Meskipun Yuyi dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Simu begitu terburu-buru pergi, mereka tetap bergegas mengikutinya. Di panggung tinggi di dekatnya, Liuan melihat ke suatu tempat di arena di bawah, dan cahaya aneh melintas di matanya. "Ada apa?" Gadis berbaju merah di sampingnya menyadari keanehan Liuan dan bertanya. "Tidak ada," kata Liuan dengan senyum tipis di wajahnya. Gadis berbaju merah itu sedikit terkejut. Sejak Liuan kembali, ia hampir tidak pernah melihatnya tersenyum. Gadis itu melihat ke arah yang baru saja dilihat Liuan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. "Kakak senior Di, aku serahkan tempat ini padamu. Adik muda Zen, ayo pergi." Liuan berkata kepada Di Feng di sampingnya, lalu membawa gadis berbaju merah itu ke gedung kubah di belakangnya.